Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita telah memasuki hari Minggu dalam masa Prapaskah. Kita berada di pekan yang kelima, yang berarti kita tidak lama lagi akan memasuki perayaan Paskah. Dan bahkan Injil hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus hadir dalam perayaan Paskah di Yerusalem, dan kita tahu bahwa itulah permulaan dari penderitaan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah hari ini kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadanya. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita sering mendengar Injil Tuhan, Yesus selalu menggunakan perumpamaan, ya. Perumpamaan biji sesawi, perumpamaan penabur. Hari ini perumpamaan tentang gandum, bahkan Yesus berbicara tentang anggur. Kalau kita melihat Yesus sangat banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan perkebunan, pertanian. Ya, tentu Yesus menggunakan satu perumpamaan sesuai dengan kondisi daerah saat itu, kondisi pertanian, perkebunan saat itu. Dan hari ini kita mendengar Yesus menggunakan perumpamaan biji gandum untuk menyatakan tentang kematiannya. Nah, tentu ketika seseorang menabur benih, dia mempunyai tujuan untuk menghasilkan. Oleh karena itu, benih yang ditaburkan adalah benih yang sangat baik, benih yang berkualitas. Yesus menyatakan hal yang sama, bahwa benih yang berkualitas itu akan menghasilkan kehidupan baru, benih-benih baru, dan benih itu adalah dirinya sendiri. Kalau orang yang suka makan gandum, tentu dia tahu bagaimana kualitas gandum yang baik, dengan nilai-nilai gizi yang memberikan sesuatu yang penting bagi tubuh. Yesus juga adalah benih yang baik, benih yang mampu memberikan suatu kualitas kehidupan baru. Maka Yesus mengatakan
kalau benih itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu. Tetapi jika mati, ia menghasilkan buah. Ia berbicara tentang kehidupan baru. Maka Yesus harus mengalami kematian dan kebangkitannya membawa satu kehidupan baru bagi manusia. Dan inilah cara Yesus untuk memberikan makna keselamatan kepada manusia. Tetapi makna keselamatan Yesus itu dilalui melalui satu proses yang sangat luar biasa. Proses yang panjang, bahkan proses yang mengerikan. Ya. Dan proses itu melalui suatu ketaatan, kesetiaan kepada Allah. Dalam bacaan kedua dari surat kepada Ibrani, dikatakan bahwa keselamatan merupakan atau hasil dari kesetiaan dan ketaatan Yesus kepada rencana Bapa. Ketaatan ini yang membawa kesempurnaan akan kehidupan baru bagi manusia. Jadi manusia diperbaharui, manusia disempurnakan oleh ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa, sehingga kita mengalami cinta sejati dari Allah melalui keselamatan itu. Oleh karena itu, Yohanes dalam Injilnya hari ini mengingatkan kita beberapa poin penting yang mempengaruhi makna kehidupan iman. Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan. Nah, tetapi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya demi Bapa, demi kehendak Bapa, maka ia sedang memelihara suatu kehidupan baru, kehidupan kekal. Yang berarti apa? Dunia kadang memberikan sesuatu yang indah, tawaran yang indah, menarik, dan bahkan membuat orang menjadi lupa akan tawaran Allah. Tetapi Yesus hari ini mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah yang mungkin akan susah, sulit, dan prosesnya akan mengerikan seperti yang dialami Yesus. Tetapi ia sedang memelihara suatu kehidupan yang kekal, kehidupan baru di dalam Yesus. Yang berikut, Yohanes mengingatkan kita akan makna pelayanan. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Atau sebaliknya mungkin saya katakan, kalau kita ingin mengikuti Yesus, ya harus melayani. Melayani Allah dalam diri sesama. Melayani Allah dalam alam semesta. Bagaimana seseorang mengatakan ia pengikut Kristus kalau ia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau cara hidup Allah itu sendiri? Bagaimana ia mengatakan aku melayani Allah, tetapi ia tidak bisa mengikuti cara hidup Allah itu sendiri? Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita bagaimana metode pelayanan kita. Untuk apa pelayanan kita? Siapa yang kita layani? Apa motivasi kita melayani? Yang kedua, apa motivasi kita ketika kita mengikuti Yesus? Apakah kita motivasinya berdasarkan pada motivasi ilahi? Motivasi yang membiarkan salib Kristus selalu berada dalam diri kita? Atau kita mengikuti Kristus tetapi melepaskan salib? Berarti kita bukan identitas Kristus. Sebab identitas Kristus sesungguhnya salib. Dalam proses perjalanan secara hidup, ketika salib-salib hidup kita datang silih berganti yang membuat hidup kita menjadi beban, pemakna akan salib akan semakin indah dan sempurna kalau kita melihat bahwa salib Kristus sedang berproses dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Yesus mengingatkan kita bahwa panggilan kesetiaan dan ketaatan menjadi hal yang utama. Di hadapan orang banyak, Yesus berbicara tentang penghakiman. Penghakiman atas dunia. Bahwa orang-orang yang mencintai Allah, ia akan mendapatkan kehidupan yang bermakna di dalam Allah. Tetapi barang siapa yang meninggikan dirinya sendiri,
Barang siapa yang melupakan panggilan Allah, meninggalkan cara hidup Allah, ia sedang keluar dari kehidupan kekal. Makna Prapaskah adalah perjalanan menuju kepada kehidupan kekal. Kita yang sedang mempersiapkan perayaan Paskah, berarti kita sedang mempersiapkan perjalanan kita, atau kita sedang berjalan menuju kemuliaan itu. Puncak Kalvari adalah puncak kemuliaan, puncak kemenangan Kristus, puncak keselamatan, dan itulah puncak kehidupan kekal bagi orang yang percaya. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita dalam Minggu Prapaskah di pekan yang kelima ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.